Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para umahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih di pembahasan pertama dari kitab ini tentang At-Tauhid wa haqiqatuhu, tauhid dan juga hakikatnya. Di ayat pertama yang beliau sampaikan, kita memahami bagaimana kedudukan dari tauhid yang menjadi hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia. Kemudian di ayat yang kedua, ini sudah dibahas belum? Baru ayatnya saja ya. Secara garis besar dari ayat tersebut, yakni surat An-Nahl ayat 36, kita memahami tentang kedudukan tauhid yang menjadi hakikat tujuan dari diutusnya para nabi dan rasul, sekaligus tauhid itu menjadi inti materi dakwahnya mereka. Ayatnya sudah kita bacakan di surat An-Nahl ayat 36. Berikutnya kita akan membahas mufradat dari ayat-ayat, dari kata-kata yang ada di dalam ayat tersebut. Kalimat ba'atsna maksudnya adalah kami telah mengutus. Mengutus, mengirim, itu sama saja. Ar-Rasul, yang dimaksud Rasul adalah seorang laki-laki yang diwahyukan dengan syariat, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Seorang laki-laki yang merdeka, ini kalau kita lengkapi ya. Seorang laki-laki yang merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kata Rasul di dalam ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Nah, kata Rasul di dalam ayat ini bentuknya adalah nakirah. Ya, ciri nakirah yang paling nampak itu enggak ada alif lamnya. Nah, nakirah itu yufidul umum. Kalimat nakirah itu
menunjukkan tentang keumuman sehingga mencakup semua rasul. Kemudian kalimat u'budullaha, sembahlah Allah, maksudnya adalah tauhidkanlah Allah dengan segala macam ibadah. Dan ibadah dari sisi bahasa adalah at-tadzallul wal khudu', tunduk dan patuh. Jadi beribadah kepada Allah, u'budullaha, itu maksudnya adalah tunduk patuh di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtanibu itu maksudnya adalah tinggalkanlah. Wajtanibut taghut, tinggalkanlah. Adapun at-taghut ini sudah pernah kita bahas di pembahasan Salasat al-usul. At-taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Setiap yang dilampaui batasannya oleh hamba, baik dia itu berupa sesembahan atau matbu' yang diikuti atau muta' yang ditaati pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taghut itu banyak. Namun pentolannya itu ada 5. Gembongnya itu ada 5. Pentolan tuh bukan pentol bakso maksudnya. Gembongnya, pembesarnya itu ada 5. Pertama iblis laknatullah alaih. Yang kedua orang yang mengubah hukum-hukum Allah. Yang ketiga orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat orang yang mengajak untuk menyembah dirinya. Ada orang yang ngajak nyembah dirinya? Ada, ya, seperti Fir'aun di masa dahulu. Kemudian yang kelima, orang disembah selain Allah dan dia ridha dirinya disembah. Nah itu taghut, gembongnya taghut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dilihat di footnote-nya. Taghut itu dari sisi bahasa diambil dari kata atughyan, yang artinya melampaui batas. Kata itu bisa berbentuk tunggal, bisa juga berbentuk jamak. Dan bisa juga menjadi kata muannas dan juga kata mudzakkar. Taghut ada tawaghit. Taib. Para salaf memiliki sejumlah penafsiran tentang taghut ini. Namun apa yang mereka jelaskan tentang makna taghut satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Karena semua yang disampaikan oleh para ulama tentang makna taghut itu semuanya kembali kepada definisi taghut yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah. Ini sudah kita bahas ya panjang lebar di pembahasan Salasat al-Usul. Ya, silakan di murojaah lagi. Taib. Kalimat hadallah. Faminhum man hadallah. Hadallah maksudnya adalah diberi petunjuk oleh Allah. Yakni diberi taufik kepada kebaikan.
Kalau orang kemudian dikatakan mendapatkan hidayah, berarti dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi kebaikan. Haqqat alaihi dhalalah. Haqqat alaihi dhalalah. Yang telah nyata kesesatan baginya. Maksudnya apa? Haqqat di situ pasti dan telah tetap. Karena kekafirannya dan juga bengalnya. Bengal itu inad. Keras kepala begitu Ibu ya. Orang Jawa bilang dablek. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Begitu orang kalau sudah dablek. Kalau istilah nahwu itu mabni. Tahu mabni Ibu? Mabni itu enggak bisa rubah-rubah. Thayyib. Ad-dhalalah, kesesatan itu maksudnya adalah kekufurannya, kekafirannya. Nasallallahu as-salamah. Semoga Allah selamatkan kita dari dikunci matinya hati ini. Karena orang kalau sudah dikunci mati hatinya, naudzubillah, ya, berat baginya untuk mendapatkan hidayah. Kemudian siru fil ardi. Ini perintah bersiar, yakni berjalanlah kalian di muka bumi ini. Maksudnya bukan sekedar jalan-jalan begitu ya. Orang sekarang bilang apa? Traveling, healing tapi bikin rungsing gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berjalan di sini maksudnya iktibar. Berjalan dalam rangka mengambil ibrah. Berjalan dalam rangka tafakkur, tadzakur dan tadabbur. Nah, jalan-jalan yang seperti itu jelas jalan-jalan yang berpahala. Siru fil ardi fanzuru. Nah, kalimatnya kan jelas. Kita disuruh memperhatikan, maksudnya mengambil ibrah, bertafakkur. Akibatul mukadzibin, kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Maksudnya apa? Dari umat-umat dahulu seperti kaum Ad, seperti Fir'aun, Qarun, Haman, kemudian Thamud, Ashabul Aikah, kaum Tubba' dan yang semisal dengan mereka. Itulah akibat kesudahan para pendusta Rasul. Mereka binasa, celaka, diazab di dunia, wal iyadzu billah, dan azab mereka itu sampai nanti di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, coba perhatikan kalimat ar-rasul dalam syarah kata-kata itu. Seorang yang diwahyukan dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, sebagian mendefinisikan kalau Nabi tidak disuruh untuk menyampaikan. Kalau Rasul disuruh untuk menyampaikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini definisi yang kurang tepat. Bagaimana seorang Nabi kemudian tidak berdakwah? Ya. Ulama saja yang levelnya di bawah Nabi, ciri khas mereka adalah berdakwah. Maka bagaimana kemudian seorang Nabi tidak diperintah untuk menyampaikan? Maka kalau kemudian ada definisi seperti ini, perbedaan Nabi dan Rasul itu, kalau Rasul diperintah untuk berdakwah, kalau Nabi tidak diperintah untuk berdakwah. Ini definisi yang kurang tepat. Barakallahu fikum. Kalaupun mau disebutkan seperti itu maksudnya adalah Rasul itu berdakwah dengan membawa syariat yang baru, ya, sedangkan Nabi berdakwah itu membawa syariat Rasul yang diutus
sebelumnya. Demikian. Maka setiap nabi, setiap rasul pasti nabi. Namun tidak setiap nabi itu jadi rasul. Ada para nabi dan rasul yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dan juga ada yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang dikisahkan ada berapa? Yang masyhur ada 25. Ada yang hafal, Bu? Ayo, perwakilan satu orang, sebutkan 25 nabi dan rasul. Perwakilan satu orang. Ada, Bu? Ibu punya teman lebih dari 25 kan? Hafal semua namanya? Hafal. Nah, kenapa nabi dan rasul enggak hafal? Coba. Yang depan-depan sini, yang dekat. Siapa, Bu? Satu orang aja, satu orang. Siapa? Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Hud, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25 ya? Daud disebutkan belum? Nah, barakallahu fiik. Allah jazaik khair. Barusan yang di depan kalah sama yang pakai mikrofon. Ini yang di atas, silahkan Ibu. Yang barusan. Lengkap sudah? Sambil ngitung enggak? 25. Barakallahu fiik. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Itu hafalan waktu TK. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. 25 ya. 25 nabi dan rasul. Taib. Kita lanjut. Syarah ijmali dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat yang mulia ini bahwasannya Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Umat berarti sekelompok manusia. Allah telah mengutus kepada sekelompok manusia, setiap sekelompok manusia, seorang rasul yang menyampaikan risalah dan syariat kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka agar mentauhidkan Allah dan mengkufuri segala sesembahan selainnya. Yang kemudian hasil daripada dakwah mereka ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada dua kelompok manusia di dalam menyikapi dakwahnya para rasul tersebut. Faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Maksudnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mau mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Mereka mau meyakini
mereka tunduk patuh, dan mereka juga mau mengamalkan apapun yang mereka perintahkan dan menjauhi apapun yang mereka larang. Ini kelompok pertama, kelompok yang dapat hidayah. Semoga Allah menggolongkan kita di kelompok ini. Yang kedua, di antara mereka juga ada yang tidak diberi taufik oleh Allah. Dia berpaling dari kebenaran, sehingga dia merugi di dunia dan juga di akhirat. Jangan sampai kita mau ada di kelompok kedua ini. Ustaz, sudah takdir, saya kayaknya di kelompok kedua. Nggak bisa. Emang Anda tahu takdir Anda di mana? Tidak tahu kan Ibu? Kenapa tidak mengikuti hidayah kemudian mengatakan ini takdir Allah buat saya? Berada di atas hidayah. Taib. Orang yang berjalan di berbagai penjuru negeri sebagai seorang yang ingin mengambil iktibar akan melihat berbagai bekas peninggalan hukuman Allah bagi orang-orang yang menentang. Ya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, ya, Fir'aun dan juga para pengikutnya. Jadi siar di atas muka bumi ini dalam rangka iktibar itu disyariatkan. Ya, disyariatkan. Iktibar, mengambil pelajaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan selayaknya begitu ya, ketika kita dimudahkan oleh Allah, misalkan bisa bersafar ke sini dan ke sana, itu ambil iktibarnya. Ambil iktibarnya. Karena masing-masing tempat itu memberikan pelajaran kepada kita. Ibu kalau ke Kalimantan dengan ke Jawa, beda enggak? Aura Pulau Jawa dengan aura Kalimantan kan beda. Orang-orangnya sama enggak? Beda, gitu ya. Orang-orangnya juga beda. Di jalanan berlalu lintasnya juga beda. Ya. Kalau katanya di Kalimantan, Masya Allah, dikenal dengan sabar-sabar orangnya. Kalau ada macet di jalan, tidak diklakson. Tapi di satu daerah, itu ada kagokan sedikit, klaksonnya bisa 5 menit. Begitu ya, dibunyiin terus. Nah itu kan beda-beda ya. Di tempat ini begini modelnya, di tempat itu modelnya begitu. Nah itu iktibar. Nah apalagi kalau kita kemudian pas ada di tempat-tempat yang memang di situ ada ya, kisah yang kemudian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau dikisahkan oleh Rasulnya di dalam sunnah tentang umat-umat terdahulu. Ya, maka beriktibarlah. Ambil pelajarannya ya, supaya kita jangan mengikuti mereka. Jangan sampai kita bernasib seperti nasibnya mereka. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faidah-faidah secara ringkas disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ada sekitar 6 faidah. Pertama, penjelasan bahwasanya manusia tidak ditinggalkan begitu saja dalam keadaan terabaikan, terlantar dan tidak diurus. Maksudnya apa di sini? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perintah dan larangan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak dibiarkan begitu saja, tapi Allah perintah. Allah larang mereka dengan beberapa perintah dan juga beberapa larangan. Dan ini semua dalam rangka untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Bukankah hidup ini dari awal sampai akhirnya kita mengikuti aturan, baik terkait dengan urusan dunia, lebih-lebih terkait dengan urusan agama. Coba di mana yang nggak ada aturannya, Ibu? Ibu masuk sini ada aturan nggak?
Ada aturannya enggak? Ada, walaupun mungkin tidak tertulis gitu ya. Walaupun tidak tertulis, ada aturannya. Ya. Simpanlah sandal di tempatnya. Nah itu kan sudah disediain tempat. Simpanlah helm di tempatnya. Parkirlah mobil dengan rapih dan baik. Parkirlah motor dengan rapih dan baik. Nah, itu kan aturan dimanapun. Begitu ya. Etika, tata krama, adab, sopan santun. Barakallahu fikum. Ibu kalau masuk sini cuman pakai daster, diterima enggak? Mungkin tidak diterima gitu ya. Ya kan? Barakallahu fikum. Ada aturannya tidak? Tertulis tidak? Tidak. Tapi kan aturan itu ada. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau untuk urusan dunia, manusia tidak lepas dari aturan. Dan aturan itu kan isinya dua. Kalau tidak perintah, ya larangan. Begitu ya. Lebih-lebih lagi terkait dengan kebaikan agama kita. Terkait dengan kebahagiaan dan keselamatan untuk akhirat kita. Kita mesti patuhi aturan. Ya. Di dunia, kalau tidak mematuhi aturan dunia, ya resiko dunia. Bisa celaka kita, bisa mati. Tapi kalau kita enggak mematuhi aturan Allah dan Rasulnya, resikonya gede. Ya, kita bisa disiksa di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Nah, perintah yang paling besar itu adalah perintah tauhid. Larangan yang paling besar itu adalah larangan berbuat syirik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dua poin ini yang menjadi aturan terbesar bagi umat manusia itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diutusnya para nabi dan rasul, melalui perintah Allah supaya nabi dan rasul ini berdakwah kepada masing-masing umatnya. Maka mereka semua menjelaskan tentang hakikat tauhid. Mereka semua juga menjelaskan tentang hakikat daripada kesyirikan. Semuanya demi kemaslahatan umat manusia, lahir batinnya, dunia dan juga akhiratnya. Baik, faidah kedua, risalah itu berlaku umum untuk setiap umat dan juga bagi yang berada pada masa fatrah di antara para rasul yang menghapuskan rambu-rambu agama secara keseluruhan. Taib. Jadi kalau ada seorang rasul diutus, maka yang wajib mengikuti rasul itu adalah yang semasa dengannya. Kemudian masa tenggang antara satu rasul dengan rasul berikutnya, namanya masa fatrah. Masa kosong dari rasul. Maka orang-orang yang di masa fatrah ini dia tetap wajib mengikuti rasul sebelumnya. Sampai kemudian datang rasul berikutnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Islam, dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi, diusung dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan seluruh syariat para nabi dan rasul sebelumnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dipahami ini? Kalau ada orang di masa fatrah setelah zaman Nabi Isa, dia di masa kekosongan, ya seorang rasul, artinya belum ada rasul diutus lagi, maka dia ngikut siapa? Ngikut Nabi Isa, Nabi yang terakhir kali diutus sebelum ada Nabi berikutnya. Nah, kalau sudah ada Nabi Muhammad, maka semuanya wajib tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau khatamun nabiyyin. Beliau penutup para nabi dan rasul. Ya, agama yang beliau bawa rahmatan lil alamin. Maka Yahudi Nasrani yang ada di masa ini tidak mau ikut kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka mereka disebut ahlul kitab dan terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faedah ketiga, tugas pokok para rasul adalah menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah dan mengingkari sesembahan-sesembahan selainnya. Jelas ya. U'budullaha wajtanibut taghut. Dakwah mereka sama, dakwah la ilaha illallah. Kemudian pelajaran keempat, hidayah taufik itu khusus milik Allah, tidak dimiliki oleh selainnya. Hidayah taufik, yakni hidayah untuk menetapi kebenaran yang diterimanya. Ada orang sudah sampai kebenaran kepada dirinya tapi belum mau mengikuti, belum mau mempraktekkan, berarti belum dapat hidayah taufik. Ya. Ada orang tidak pakai jilbab, tapi kalau ditanya, kamu tahu nggak ilmu tentang jilbab? Tahu. Hukumnya wajib. Ya. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Tahu dia. Dalilnya kan ada di surat Nur, di surat Ahzab. Kalau hadis Nabi ini, ya. Berarti dia sudah ngerti ilmunya. Tapi kok belum mau pakai jilbab? Maknanya apa itu, Ibu? Belum dapat hidayah taufik. Belum dapat hidayah taufik. Orang-orang yang enggak sholat, Ibu, coba kali-kali tanya. Kenapa Pak enggak sholat? Ibu, kenapa enggak sholat? Tahu enggak hukum sholat? Tahu. Rata-rata mereka tahu. Hukumnya wajib. Itu rukun Islam, katanya begitu. Kenapa enggak sholat? Nah itu dia. Saya belum dipanggil sama Allah. Nunggu dipanggil, Ibu mati dong. Nah, itu orang yang belum dapat hidayah. Ada orang udah lama ngaji, pokoknya ilmunya sudah banyak lah. Bahkan dia kalau duduk di pengajian, orang bilang ini senior kita. Gitu. Tapi mohon maaf. Ya. Lisannya itu tidak mencerminkan orang yang sudah lama ngaji. Tetap aja comel, bawel, kepo, suka gibahin orang. Nah berarti orang ini belum dapat hidayah. Ya, senangnya ngadu domba. Berarti orang ini belum dapat hidayah. Gitu. Ada rumah tangga sudah lama ngaji tapi cekcok terus. Ya, marah-marahan terus, kelahi terus. Padahal dia sering ikut seminar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai bayar di hotel, begitu ya. Nah, berarti belum dapat hidayah. Dengan demikian hidayah itu mahal enggak, Ibu? Mahal. Harus diusahakan, diupayakan. Setelah kita mendapatkannya, menjaganya lebih berat lagi. Karena ada orang yang mundur balik ke belakang. Sudah hijrah tapi hijrahnya itu hangat-hangat. Hangat-hangat apa, Bu? Hangat-hangat kuku. Hangat-hangat tai ayam. Sebentar saja hangatnya. Kalau enggak percaya cobain. Setahun 2 tahun hijrah, balik lagi ke belakang. Kemana si fulan? Kemana si fulana? Balik lagi dia ke habitatnya semula. Ya. Wal iyadzu billah. Makanya iringi dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa-doa seperti itu jangan dilupakan. Karena mempertahankan hidayah itu lebih
lebih berat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hanya Allah yang kuasa untuk memberikan hidayah taufik. Ustadz itu enggak kuasa. Ya, makanya sampai berbusa itu mulutnya ustadz. Ya, nasehatin, menceramahin. Kalau Allah belum berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka orang itu jauh dari hidayah. Jangankan kita, ibu, Nabi dan Rasul saja tidak punya campur tangan sedikit pun dalam urusan hidayah taufik. Ya. Kurang apa Rasulullah? Ya. Ternyata pamannya tidak sampai masuk Islam. Abu Thalib itu tidak sampai masuk Islam. Makanya Nabi bersedih sekali. Nah, ini bukti bahwasanya hidayah taufik itu milik Allah. Khusus milik Allah, yang kuasa memberikannya hanyalah Allah. Kemudian pelajaran kelima, diperintahkannya sesuatu oleh Allah tidak mesti bahwa Allah itu menghendakinya. Paham maksudnya ibu? Allah memerintahkan kita bertauhid. Apakah setiap orang jadi ahli tauhid? Tidak. Allah memerintahkan kita, menciptakan kita itu supaya kita beribadah kepadanya. Apakah setiap manusia yang Allah ciptakan benar-benar beribadah kepada Allah? Tidak semuanya. Nah, begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kehendak itu ada kehendak kauniyah, ada masyiah. Kauniyah, ada masyiah syar'iyah. Ada kehendak yang sifatnya syar'i, ada kehendak yang sifatnya kauni. Kalau yang kauni itu pasti terjadi. Kalau yang syar'i tidak mesti terjadi. Contohnya tadi, Allah menghendaki manusia itu beribadah kepadanya. Ini kehendak syariat. Keinginan Allah seperti itu. Apakah setiap orang mau beribadah kepadanya? Tidak. Ya. Taib. Yang keenam, dianjurkan melakukan perjalanan dengan tujuan mengambil pelajaran dan bertafakur tentang bekas-bekas peninggalan generasi-generasi awal terdahulu. Ya. Ini siar. Melakukan perjalanan dalam rangka iktibar. Dianjurkan. Iktibar. Mengambil pelajaran, kemudian tafakur. Ya, selanjutnya menghasilkan tadzakur. Jadi ingat, jadi sadar. Dan semoga itu menjadi bekal ketakwaan. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan hasil dari tafakur itu Masya Allah. Kalau orang tafakur, dia merenungi perjalanan hidupnya misalkan. Dalam khalwatnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan menghasilkan banyak sekali kebaikan. Kalau dari hasil tafakurnya itu dia mendapati kebaikan-kebaikan yang sudah dia raih, maka menghasilkan syukurnya kepada Allah. Karena kebaikan itu murni dengan taufik dan inayah dari Allah. Kalau kemudian hasil tadzakurnya itu ternyata dia menyadari akan segala kekurangan dirinya, maka pasti akan menghasilkan satu natijah, ya, satu hasil yang disebut dengan taubat nasuha. Ada istighfar, ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan seperti itu maka level dia akan semakin naik. Itu hasil dari iktibar. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, iktibar itu sangat penting. Ya, iktibar itu ngambil ibrah. Ya, dalam keseharian kita ada sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam segala keadaan. Begitu ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan,
semuanya bisa jadi iktibar. Ya, semuanya bisa jadi iktibar. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, apalagi ya iktibar dari akibat kesudahan orang-orang yang dibinasakan. Ini lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Diskusinya dilewat aja ibu ya. Atau mau dikerjain kayak di sekolah. PR. PR itu enak gak ibu? Kalau ada PR berarti kerjaan di sekolah itu enggak tuntas. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Dalil yang ketiga, beliau sebutkan surat Al-Isra ayat 23. Oh, munasabahnya kelewat ya? Taib, ya, munasabahnya kelewat ibu. Hubungan antara ayat dengan tauhid, jelas ya? Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya ibadah kepada Allah tidak akan benar kecuali disertai dengan kufur kepada taghut. Ini sudah dibahas sebetulnya di awal bahwa la ilaha illallah itu tidak akan benar, tidak akan dianggap sah kalau kemudian satu rukunnya atau dua-duanya ditinggalkan. Gitu ya. Maka ubudullaha tidak akan benar kecuali disertai dengan ijtinabut taghut. Nyembah Allah itu enggak akan benar kalau tidak disertai dengan mengingkari taghut. Karena la ilaha illallah tidak bisa dipisahkan. La ilaha tidak bisa dipisahkan dengan illallah. Illallah tidak bisa dipisahkan dengan la ilaha. Baik, barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Surat Al-Isra ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Coba perhatikan ayat ini ibu, mana yang kaitannya dengan tauhid? Perhatikan terjemahnya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Mana yang kaitannya dengan bab tauhid? Kalimat pertama itu ya, alla ta'budu illa iyyah. Itu menjadi perintah besar, perintah pertama dari Rabb kita. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini menjadi qadha Allah yang pertama disebutkan di dalam ayat ini. Qadha artinya memerintahkan dan berwasiat. Amara wa wassa. Memerintahkan dan berwasiat. Alla ta'budu illa iyyah.
Lihat syarah kata-katanya. Allah ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan menyembah selain Dia. Maksudnya apa? Mempersembahkan semua jenis ibadah hanya kepada dan untuk Allah dan tidak kepada selainnya. Itu makna alla ta'budu illa iyyah. Makna dari wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Maksudnya hormat kepada mereka berdua, memberikan khidmat, pelayanan, melayani mereka berdua, kemudian memperbaiki keadaan mereka berdua, mendoakan mereka berdua, menyambung silaturahim dengan pihak-pihak yang tidak disambung kecuali karena mereka berdua. Kemudian setelah mereka wafat, terus mendoakan mereka berdua, memuliakan teman-temannya. Ini semua diantara makna dari birrul walidain. Dari sekian ini mana yang sudah kita amalkan, Bu? Hormat sama orang tua. Walhamdulillah. Berkhidmat, melayani. Makannya disiapkan, gitu ya. Kebutuhannya dipenuhi. Barakallahu fiik. Mendoakan jelas, ya. Sambung silaturahim. Ustaz, orang tua saya berbeda pulau. Gimana itu silaturahimnya, Ibu? Muwasalat, ya, dengan media. Sekarang kan enak saja. Kata para ulama, media ini memudahkan kita ketika kita jauh dari orang tua untuk birrul walidain. Ya. Zaman dulu telepon saja mungkin, ya. Telepon koin dulu di pinggir jalan banyak sekali, gitu kan. Nah, sekarang sudah lebih canggih, Ibu. Ya. Bisa video call. Orang tua itu ngelihat wajah anaknya saja sudah senang, walaupun ibu baru bangun tidur, gitu ya. Orang tua senang mendengar suaranya, melihat wajah kita. Masya Allah. Maka usahakan terus, kalau kita susah mudik tiap lebaran, gitu ya, karena keterbatasan, setidak-tidaknya apa yang Allah mudahkan kita gunakan. Ya, video call tiap hari, tanya kabarnya, begitu ya. Beramah tamah, bertutur kata yang lembut, doakan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu silah, ya, menyambung silaturahmi kita, silaturahim. Kemudian kalau sudah wafat, jangan lupa terus doakan. Kemudian muliakan teman-temannya. Nah, ini berbakti ke orang tua yang sudah meninggal dunia. Tetap berbakti. Karena berbakti ke orang tua itu sampai kita mati. Bisa kita duluan mati, bisa orang tua kita duluan mati. Nah, selama kita masih hidup, selama itu pula kesempatan berbakti itu masih ada. Nah, sebagian orang, Ibu, kalau sudah meninggal orang tuanya sudah saja, nggak ada lagi bakti. Padahal walaupun orang tua sudah meninggal dunia, bakti itu tetap bisa jalan. Walaupun mungkin tidak semaksimal saat orang tua masih hidup, tapi masih ada amaliyah. Kita doakan terus, karena mereka yang sudah meninggal sangat butuh doa-doa kita. Kemudian berbuat baik, muliakan teman-temannya. Ya. Kalau ya orang tua kan kadang punya teman dekat, Ibu ya. Ya, soulmate-nya siapa, bestie-nya siapa. Nah, itu dimuliakan, dikunjungi. Kenapa? Karena nanti kalau kita mengunjungi teman-teman dari orang tua kita, ya, sahabat-sahabat dari orang tua kita, pasti sahabat-sahabatnya itu mendoakan orang tua kita dengan kebaikan. Kan begitu, Ibu. Kemudian apa? Infak sedekah atas namanya. Itu juga boleh. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, matat ummi. Ibuku meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha?
bolehkah aku bersedekah atas namanya? Kata Nabi, tasaddaq anha. Silahkan sedekah atas namanya. Ibadah harta itu boleh atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan sampai insya Allah pahalanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Indaka di sini. Indaka. Dalam pemeliharaanmu. Maksudnya di sisi kita, dalam perawatan kita. Kapan biasanya orang tua itu bersama dengan anaknya? Kapan, Bu? Kalau orang tua kita masih muda, ya, kita yang keluar rumah, begitu kan? Orang tua sudah sepuh sekali, biasanya akan ikut kepada salah satu dari anaknya. Nah, kalau kemudian ibu yang ketempatan, harusnya bersyukur. Di antara sekian banyak anaknya, misalkan kita yang dipilih oleh orang tua kita. Nah, ibu pengen ada di dekatmu sampai ibu nanti mati. Senang atau susah ibu? Harusnya bersyukur. Harusnya bersyukur. Ketika orang tua kemudian memilih bersama kita. Bahkan jangan nunggu beliaunya milih. Kita sendiri yang nawarin. Ya ibu, mak di Jawa ini kan sudah sendirian. Ikut aja ke Balikpapan. Ya. Insya Allah kok. Ya, Balikpapan juga ramai, bukan hutan. Jadi, karena habis hutannya dibabat. Jadi IKN. Ya. Karena ibu bayangan orang tuh Kalimantan tuh hutan belantara. Saya kalau pulang kampung awal-awal di Balikpapan itu begitu. Di sana banyak ini ya binatang buas ya katanya. Disangkanya di tengah hutan. Gitu. Karena image sebagian orang Kalimantan itu hutan belantara, ya tempatnya orang-orang Dayak dan lain sebagainya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ya kita yang nawarin. Ya. Bapak ibu kalau cuma berdua di Jawa sudah ikut saja di sini. Ya. Nanti nak gimana, ngerepotin enggak? Enggak. Allah tambah rezeki insya Allah. Begitu. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah ya. Saya pernah mendapati seseorang sampai kemudian pulang kampung demi bakti kepada kedua orang tua. Masya Allah ya. Dia tinggalkan hartanya di Kalimantan demi bakti ke orang tua. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau kemudian orang tua ada di dalam perawatan kita, jika kita bersabar, jika kita kemudian selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, insya Allah itu pisurgaun, bikin kita masuk surga. Ya. Maka seharusnya bersyukur. Ya, setidak-tidaknya ibu kalau kita tidak punya amal-amal yang hebat-hebat atau dengan bakti kita ke orang tua. Karena bakti ke orang tua juga bisa mengantarkan kita kepada surga. Bagaimana orang tua ridho kepada kita seridho-ridhonya, oh itu sudah surga bagi kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fala taqul lahuma uff. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ini uff di sini ini ya diterjemahkannya ah. Sebetulnya dia bukan hanya ucapan begitu ya. Mimik wajah yang tidak menyenangkan saja itu sebetulnya masuk kategori ini. Jadi bukan berarti ya ucapan ah gitu. Tidak, walaupun misalkan tidak ada vokalnya. Itu masuk kategori uf. Bukan berupa huruf gitu ibu. Kalau ah kan ada a dan ha gitu ya. Misalkan orang gini. Gitu. Itu kalau ada orang bunyi kayak gitu, tanda apa itu? Kesel, jengkel, mangkel, dumel. Begitu kan? Saking jengkelnya ke orang tua. Masuk enggak ayat ini? Masuk itu. Uf di situ.
Jadi dia satu istilah yang paling rendah yang menunjukkan ketidaksukaan, kemarahan, tapi dengan ekspresi yang paling rendah. Nah, itu masuk uf. Masuk uf. Menampakkan wajah yang cemberut, sering ngedumel, gitu. Nah, itu juga masuk. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga di sini dijelaskan, fala taqul lahuma uf. Jangan sampai tampak dari dirimu apa yang menimbulkan rasa sempit dan gundah gulana bagi kedua orang tua. Ibu, kalau kita masang wajah ditekuk, begitu ya, di depan orang tua gara-gara kita jengkel sama orang tua, bikin malu anaknya. Kadang kan begitu ibu ya, ke kondangan pakai balsem misalkan, atau pakai minyak angin, ya atau satu ruangan semuanya pada nyingsret gitu ya. Ini bau apa? Jalan sama anaknya, kira-kira jengkel nggak anaknya ibu? Barakallahu fikum. Nah, walaupun kita jengkel, jangan sampai tampak dari diri kita sesuatu yang membuat orang tua kita itu jadi sempit hatinya. Jangan. Sudah senyumin saja. Sabar. Begitu ibu ya. Barakallahu fikum. Jangan pasang wajah ditekuk ya. Di kondangan ditekuk terus wajah kita, sudah mah wajahnya pas-pasan gitu ya. Ditekuk wah tambah berantakan, begitu kan? Barakallahu fikum. Ya. Akhirnya orang tua kita itu jadi bertanya-tanya, ini kenapa anak saya ini? Ternyata sudah sampai rumah tumpah ruah. Ibu ini bikin malu saja. Oh, dimarah-marahin. Itu tidak boleh. Dia bermimik wajah yang ditekuk saja itu sudah masuk kategori fala taqul lahuma uf. Apalagi kalau sudah kalimat, bentuknya kalimat. Ibu itu bikin malu. Ya. Apa kata orang? Di mana muka saya? Padahal masih di situ mukanya. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Hati-hati ini ibu. Hati-hati. Apalagi orang tua itu di masa tuanya ya banyak sekali ujian bagi anak-anaknya. Ya begitu modelnya. Kadang mohon maaf pakai kancing itu tidak berurutan. Ya jadinya dengdek gitu ya. Yang iya, pincang begitu ya, yang harusnya pasangannya dengan yang di atas dia malah pasang dengan yang di bawah. Namanya juga orang tua. Kalau diketahui anaknya jangan dimarahin. Disamperin aja pelan-pelan. Pak, Ibu, ini mohon maaf kancingnya, saya betulin ya, agak kurang tepat ini. Begitu saja, sabar. Jangan malah dimarah-marahin. Ya, Ibu, mohon maaf kadang makan ngaremeh ya. Itu di di bibirnya ada satu nasi nempel. Ya, lupa disusut pakai tisu gitu. Kita anaknya, jangan dimarahin. Kita anaknya yang kemudian nyusutin itu, jadi elap. Apapun itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian ya menjadi ujian bagi anak itu harus sabar menghadapi orang tuanya. Makanya kan wala tanharhuma imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf. Kemudian wala tanharhuma. Nah, uf itu kan sudah ekspresi yang tidak menyenangkan. Nah, biasanya kalau anak itu enggak tahan, enggak sabar, itu nanti menghasilkan bentakan. Maka Allah ingatkan wala tanharhuma. Janganlah ya engkau menghardik keduanya, membentak keduanya. Sabar.
Ambil aja ibrahnya. Minta kepada Allah, ya Allah kalau usia saya panjang sampai usia tua nanti, selamatkan saya dari keadaan seperti orang tua saya ini. Yang kemudian bikin jengkel, bikin mangkel, bikin malu anaknya. Itu aja, ambil ibrahnya. Dan tetap ucapkan ucapan yang kariman. Ucapan yang baik, tidak ada kekasaran di dalamnya. Kemudian tetap rendahkan diri. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Maksudnya tetap tawadhu di hadapan orang tua. Meskipun ibu sudah berpangkat, ya, meskipun anak laki-lakinya, ya, bintangnya sudah ada 7 di pundaknya. Barakallahu fikum. Tetap saja dia di hadapan orang tuanya adalah anak, ya. Sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka berdua, rendahkan sayap kita. Bukan karena takut merasa hina, serta bukan karena mencari bagian dunia dari mereka berdua. Nah itu ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan syarah ayat secara ijmali. Dan faidah-faidahnya kita lanjutkan nanti insyaallah di kesempatan berikutnya. Baik ibu, tolong kasih tanda ya. Kasih tanda. Jadi nanti minggu depan kita bahas syarah ayatnya ya. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin sampai di sini saja dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jika ada pertanyaan nanti pertemuan yang akan datang saja. Baik, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.